Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Cidina dengan NIM 2304756 dari program studi Sains Informasi Geografi kelas 5B PJC. Di video untuk ujian akhir semester mata kuliah penginalan jauh sistem termal ini, saya memilih topik suhu permukaan laut. Identifikasi suhu permukaan laut menggunakan Google Earth Engine. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu yang terhormat Ibu Silmi Alvina Alian, STMT, dan juga Bapak Ahmad Fadila, SPD, MSC. Oke, selanjutnya terdapat pendahuluan mengenai suhu permukaan laut. Suhu merupakan besaran fisik yang menyatakan ukuran energi kinetik rata-rata dari molekul-molekul yang menyusun suatu benda. Semakin cepat molekul itu bergerak, maka semakin tinggi suhunya. Nah, kemudian ada permukaan laut, yaitu lapisan batas atau boundary layer antara atmosfer dan samudra. Lapisan ini yang merupakan tempat terjadinya pertukaran panas, momentum, dan juga gas. Suhu permukaan laut merupakan derajat panas perairan di lapisan atas yang nilainya sangat dipengaruhi oleh radiasi matahari, interaksi atmosfer, dan juga letak geografis dan arus laut. Nah, suhu permukaan laut ini itu bisa menjadi indikator dari perubahan iklim dan juga fenomena seperti El Niño dan atau La Niña. Dan juga berpengaruh terhadap produktivitas perikanan atau nanti bisa untuk zona penangkapan ikan ZPPI. Nah, untuk mengenai jauh buat suhu permukaan laut terutama itu menggunakan thermal, yaitu thermal itu mengandalkan emisi energi yang dipancarkan secara alami oleh objek. Semakin tinggi energi kinetik air laut, maka semakin tinggi intensitas radiasi inframerah yang dipancarkannya. Laut memancarkan energi secara maksimal pada panjang gelombang sekitar 10-12 mikrometer. Dan radiometer inframerah itu yang ada di sensor modis itu biasanya hanya mengukur SST skin saja atau suhu pada lapisan air setebal 10-20 mikrometer teratas. Nah, dataset pada modis ini itu sudah membandingkan dua saluran inframerah yang berbeda. Perbedaan dari absorpsi uap air dapat dihitung untuk mendapatkan nilai suhu permukaan yang lebih akurat, sehingga kita langsung mendapatkan nilai suhu dalam Celsius. Pada data Ocean Color SMA ini, kita menggunakan band SST, jadi udah satuannya itu Celsius, nilainya Celsius. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk dataset dan sensornya. Untuk sensornya ini yaitu menggunakan sensor modis, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, dan satelitnya itu Aqua. Diluncurkan oleh Indonesia pada tahun 2002. Produk yang digunakan yang tadi itu Ocean Color SMI, Standard Map Image Modis Aquadata. Kemudian untuk bandnya itu si surface temperature, dan resolusi datanya ini, resolusi spasialnya kurang lebih 4 km, resolusi temporalnya itu harian, dan satuannya itu sudah Celsius, derajat Celsius. Cakupannya global dan juga bebas awan pada produk komposit dan sudah terkalibrasi atmosfer. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini datasetnya temporal, resolusi spasialnya sekitar 4,6 kilo, dan juga untuk bandnya nih si surface temperature. Lanjut, kemudian nah untuk wilayah kajiannya itu di bagian utara Pulau Jawa, di Laut Jawa. Nah, ini untuk waktunya itu 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Karena dataset tadi mentok di tanggal 28 di bulan 2 tahun 2022. Jadi kita untuk identifikasinya di tahun 2021. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Untuk alatnya itu ada Google Earth Engine Code Editor dan juga laptop. Kemudian bahannya itu dataset yang tadi dan juga geometri dari AWI yang kita pengen coba identifikasi. Langsung aja. Nah, yang pertama-tama kita buat geometri AOI-nya dulu terlebih dahulu. Terus ini lah, kasih nama apa ya, ROI mungkin ROI. Nah, selanjutnya kita panggil citranya. Yang pertama-tama kebetulan saya sudah ada scriptnya, jadi tinggal kita langsung copy paste aja.
Nah, kita ganti ROI. Kita apakah ada error? Yang ada error, kita kasih nama dulu. Nah, dasar kita. Oke. Selanjutnya kita perlu untuk menghitung rata-rata SST-nya karena kita mau di sepanjang tahun 2021 dari Januari sampai Desember kita bikin aja mean tahun 2021, jadi dalam setahun nilainya. Nih rata-rata. Cara seperti masih tambah. Nah, selanjutnya itu kita bisa visualisasiin warnanya. Nah, untuk warnanya itu kita di sini pakai masih default ya. Kita bisa ganti karena biasanya di laut itu cukup tinggi dari 20 sampai 40-an. Kita coba pakai 3 warna aja. Orange dan juga red. Hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba munculkan mungkin ya. Muncul. Nah, karena kita belum mengetahui nilainya, jadi kita coba untuk membuat atau memasukkan script untuk menghitung SST-nya buat rata-rata hariannya. Jadi nanti kita akan buat grafik time series nantinya. Nah, ini kita masukin dulu. Kita masukin untuk time seriesnya. Terakhir kita print ya, biar muncul. Nah, karena banyak yang masih scriptnya AOI belum ROI, mungkin ada error. Coba run aja, nah kan ROI. Nah, ini skala ini pakai skala aslinya 4 kilo. Reducer itu untuk merata-ratakan mean, dan ini deadmount untuk di grafiknya. Nah, ini udah bisa muncul grafiknya. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini, dan kita bisa lihat juga itu nilainya itu berkisar antara 28-an sampai yang tertinggi itu di 31,2 sekian mungkin lah. Nah, kita juga bisa memasukkan script untuk mengetahui nilai minimum dan maksimumnya.
Nah, kita ambil nilainya, kemudian untuk ditampilkan di konsol biar kita tahu nilai minimum dan maksimumnya. Sekarang sekitar 28 dan maksimumnya 35 untuk SSD di tahun 2021 ini. Ini berarti di antara 20 sampai 40 Celcius ini rata-rata nilainya itu masih sedang karena warnanya semua orange. Kita akan menentukan warnanya 3 ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan karena kita ingin memasukkan di Google Apps, kita akan membuat legenda dan juga beberapa fitur-fitur UI agar tampilannya bagus. Dan kebetulan saya juga sudah buat scriptnya, jadi kita bisa ulang dari awal. Dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan memanggil lagi datanya, datasheet. Oke. Kemudian kita akan membuat panelnya. Oke, aman, nggak ada error. Kemudian kita akan membuat kontrol panel di bagian kanan. Nah, ini kita coba run dulu. Oke, ada. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data slider agar nantinya itu si tampilannya itu kita bisa memilih tentang bulan ya ataupun tanggal ya. Jadi startnya dari 1 Januari 2021, endnya di 31 Desember 2021. Nah, ini untuk gas slidernya. Selanjutnya kita akan membuat tombol run. Button ya, agar nantinya ketika sudah memilih tampilan di legendanya itu kita bisa klik run. Oh iya, kita belum buat legendanya ya, panel legenda. Nih, kita masukin legendanya di kiri, ukurannya 10 pixel, lebar 300 pixel. Warnanya putih aja ya, ini default putih. Kemudian kita akan membuat tampilan warna dari citra yang kita panggil dari modis aqua itu. Ini untuk color barnya kita akan pakai
nilai minimum dan maksimum aktualnya. Kemudian kurang lebih seperti ini untuk ukuran-ukurannya. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi run-nya. Nah, sering salah. Oh ya, ini karena belum beres si scriptnya. Jadi kita harus kasih penutup terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ngapa? Kita lanjut dulu aja. Ini ambil nilai min-max untuk di legendanya nanti. Nah, selanjutnya kita masukkan kode atau script untuk menentukan warna si min-max ntar. Nah, ini oke, udah. Nah, kemudian kita kasih buat grafik bulanannya. Jadi nanti di legendanya itu ada grafik bulanannya. Oke, udah. Kita kasih buat run buttonnya. Ini kita kasih tanda apa? Script untuk legend. Oh, dia belum ngasih ini deh. Nah, lupa dikasih tutup kurung. Oke, nah sekarang udah muncul legendanya. Coba kita run. Ini kita bisa milih tanggal 1 Januari 31, coba ya. Oke, wait. Nah, muncul. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini. Dan juga langkah terakhirnya, ini ada grafiknya, ini ada legendanya. Kita akan upload di Google Apps. Ini kita nge-app aja. Nah, biasanya itu nunggunya agak lama, jadi kita refresh aja sampai muncul. Nah, oke, sekarang udah muncul Google Apps-nya, GE Apps-nya, Google Art Engine Apps-nya. Ini ada judulnya, ada deskripsinya, kemudian ada bisa milih tanggal start-nya dan tanggal end-nya, end-nya. Dan ini udah sesuai tadi ya, tinggal kita run aja. Nah,
ketika di run akan muncul legendanya. Nah, ini layersnya bisa ganti satelit juga. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Dan dari legendanya kita bisa tahu di sini itu rata-rata tahunannya dalam setahun itu di rentangnya di tengah-tengah ya, di 30-an mungkin ya. Ini juga bisa lihat grafiknya dan ya benar rata-rata di 30 ya. Dan oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa jelaskan. Saya sangat-sangat meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.